Informasi pertama dari Kabupaten Ogan Ilir. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Ogan Ilir mendadak heboh pada Kamis 17 Februari sekitar pukul 10 pagi. Pasalnya, kantor tersebut mendadak digeledah oleh penyidik Kejari Ogan Ilir. Penggeledahan sendiri merupakan laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dana retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2020. Kepala Kejari Ogan Ilir, Marten Tandi, mengatakan pihaknya dalam tahap mengumpulkan barang bukti untuk keperluan penyidikan. Menurutnya, barang bukti yang disita dari penggeledahan itu antara lain box dokumen dan 1 unit laptop. Ditambahkannya, penyidik melakukan penggeledahan di 3 tempat berbeda, yakni Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pasar Indralaya, serta Pasar Tanjung Raja. Pihaknya belum dapat menyimpulkan secara rinci berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Ogan Ilir, Tapip, mengatakan telah mengetahui adanya penggeledahan tersebut. Namun ketika penggeledahan, dirinya sedang berada dalam posisi dinas luar di Kota Palembang. Ditegaskannya terkait dugaan korupsi retribusi pasar tahun 2020 bukan pada masa kepemimpinannya. Adapun detail pemeriksaan adalah terkait retribusi karcis yang ditagih kepada setiap pedagang di 2 pasar dimaksud. Informasi kedua masih dari Ogan Ilir. Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir meringkus 4 pelaku pencurian besi rel kereta api di gedung perkereta-apian milik Kementerian Perhubungan di wilayah Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Keempat pelaku dibekuk terkait aksinya mencuri besi rel kereta api pada Jumat 28 Januari 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Keempatnya adalah Ahmad Rifai alias Yogi, warga Kelurahan Timbangan, Indralaya Utara, Ogan Ilir, yang merupakan otak pelaku pencurian besi rel kereta api. Kemudian Karnawi Slamet alias Slamet dan Darmawi alias Mawi, keduanya warga Desa Songgom Brebes, Jawa Tengah, dan Adi Setiawan, warga Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan 4 lainnya masih DPO, namun identitas keempatnya telah dikantongi polisi, yakni inisial BD, HS, RI, dan M. Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Hardiman, didampingi Kasat Reskrim AKP Siska Agustina, Kamis 17 Februari mengatakan barang bukti yang berhasil disita yakni 5 batang besi bekas rel kereta api yang telah dipotong menjadi 15 bagian. Informasi ketiga dari Kota Lubuk Linggau. Kematian tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara yang diduga dianiaya oknum polisi mendapat perhatian serius Kapolres Lubuk Linggau yang baru, AKBP Haris Sandi. 5 oknum polisi yang diduga melakukan pelanggaran proses penangkapan Hermanto dicopot dari jabatannya. Tak hanya itu, kelimanya juga dilakukan pemeriksaan Propam Polda Sumsel di Polres Lubuk Linggau untuk pengusutan kasusnya. Menurut Haris Sandi, sebenarnya ada 6 orang yang dilakukan pemeriksaan. Namun yang akan diproses lebih lanjut hanya 5 orang karena 1 orang lainnya tidak terlibat langsung dalam proses penangkapan. Mengenai penetapan tersangka dan penahanan, Haris Sandi tidak menjelaskan secara detail. Namun dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Namun Haris Sandi memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya akan ditindak tegas. Informasi keempat kembali ke Ogan Ilir. Penyidik Polda Sumsel kembali mendatangi kampus Unsri Indralaya pada Rabu 16 Februari. Kedatangan penyidik ini untuk menyita barang bukti berupa sofa yang menjadi tempat di mana tersangka pelecehan oknum dosen melakukan perbuatannya terhadap mahasiswi semester akhir. Setelah mengangkat sofa yang akan dijadikan barang bukti, penyidik Polda Sumsel pergi meninggalkan lokasi.